karena energinya habis dimakan oleh yang di bawah sadar. Tubuh manusia itu sebetulnya karena dia dijadikan alat atau faktor ragawinya atau faktor fisiknya, maka dia sinyalnya jadi sangat kuat menerima rangsang dari luar, mau yang masuk lewat telinga, lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, dan lain sebagainya. Jadi ada 10 tempat pembukaan di tubuh manusia melalui 10 penginderaan. Nah, semua data yang masuk ya, ini jangan lupa karena ini ragawi, maka tubuh kita ini hanya alat untuk menerima semua gelombang, semua sinyal dan lain sebagainya untuk dikirim ke otak. Sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai tentang manusia dan kehebatannya, keunggulannya, bahwa tubuh manusia itu terbagi secara sempurna ya, sempurna sekali dari atas sampai ke bawah. Tapi bagian dalamnya tidak. Nah, bagian dalamnya itu sistem organ yang bekerja untuk semua kepentingan tubuh kita. Kemudian apa sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita? Tubuh manusia yang terbagi dua itu ada sistem kelistrikan pastinya. Nggak ada yang lepas dari sistem kelistrikan. Nah, banyak orang menganggap bahwa tubuh manusia itu ya seperti apa adanya. Kemudian ada hal yang paling penting lagi setelah terbagi dua itu ya, bahwa tubuh manusia itu terbagi dari 3. Satu, jelas raga kita, badannya. Kedua adalah kimia. Jadi kalau dipraktiskan dalam bahasa modernnya adalah terjadinya hukum fisika dan kimia pada tubuh setiap manusia. Oleh karena itu, semua yang tertangkap oleh penginderaan kita itu pasti akan mempengaruhi kimia tubuh. Nah, kimia tubuh inilah yang nantinya sering kita sebut sebagai rasa. Rekaman-rekaman rasa yang diterima oleh seluruh tubuh kita. Kalau di kita itu ada 10, disebutnya dasadriya. Kalau barat hanya mengenalnya 5, ditambah 1 yang disebut six sense. Kalau kita six sense-nya itu yang ke-11 malah. Jadi jauh sekali antara apa yang dipahami oleh barat dengan apa yang dipahami oleh bangsa kita. 10 yang disebut 10 driya itu sering juga disebut sebagai dasa muka. Dasa artinya 10, muka artinya bisa 2 hal. 1 artinya wajah ya, muka itu. Tapi wajah di sini boleh jadi bukan wajah yang seperti yang kita pahami sekarang. Kemudian yang kedua adalah muka artinya terbuka. Jadi ada 10 tempat pembukaan di tubuh manusia melalui 10 penginderaan. Nah, semua data yang masuk ya, ini jangan lupa karena ini ragawi, maka tubuh kita ini hanya alat untuk menerima semua gelombang, semua sinyal dan lain sebagainya untuk dikirim ke otak. Kimia tubuh kita ketika merekam semua rasa itu membentuk pola-pola. Jadi misalnya pola kesedihan, membentuknya berkumpul dia lalu membentuk dan mengunci. Terus begitu.
hingga pada akhirnya tanpa kita sadari banyak yang masuk ke dalam wilayah bawah sadar manusia. Nah, inilah yang nantinya akan menghambat sekali proses perjalanan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang ada di bawah sadar itu kan makan energi ya. Banyak sekali energi yang masuk ke situ. Oleh karena itu ketika kita melakukan sebuah lakon, kok rasanya nggak maju-maju, wajar tidak maju karena energinya habis dimakan oleh yang di bawah sadar. Tubuh manusia itu sebetulnya karena dia dijadikan alat atau faktor ragawinya atau faktor fisiknya, maka dia sinyalnya jadi sangat kuat menerima rangsang dari luar, mau yang masuk lewat telinga, lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, dan lain sebagainya. Semua yang tidak enak itu akan terekam dengan sangat baik. Pertanyaannya, kenapa kalau yang enak kayaknya susah sekali ya untuk diterima dan dipanggil kembali? Kalau yang tidak enak mudah sekali dipanggil, ditarik gitu, dipanggil lagi. Kita ingat saja pada satu kejadian, lalu kimia tubuh kita berubah. Zaman dulu tidak ada istilah listrik. Nah, zaman sekarang ini kan ada. Dulu disebutnya ya jiwa itu. Jadi jiwa artinya adalah kelistrikan. Itu sebabnya orang sakit jiwa dikasih obat penenang. Kenapa orang sakit jiwa dikasih obat penenang? Apanya yang ditenangkan? Jiwanya kan ya. Jiwa itu yang mana? Kita kan jadi suka kebingungan. Nah, Kang Rosihan, selamat bergabung, Kang. Nah, jiwa yang disebut sakit jiwa adalah salah atau rusak atau tidak sesuainya pola kerja kelistrikan di badan kita. Nah, itu yang disebut dengan sakit jiwa. Tapi belum tentu bukan gila ya, bukan gila. Ketika dikasih obat penenang, dia akan menenangkan sistem sinapsnya. Jadi synaptic system itu bekerja mengirim data, dan yang dikirim adalah data-data positif. Yang diterima oleh ujung-ujung sistem sinaps itu hanya yang data positif saja, sedangkan data negatif biasanya sudah dibuang sama dia. Dari situlah muncul rasa kegembiraan, kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Seringkali kita melupakan itu. Itu sebabnya ketika kita bertemu dengan seseorang, seringkali kita merasa kenal. Kok kita rasanya kenal ya sama orang ini? Yang menyatakan kenal sebetulnya bukan otaknya dulu, badan kita dulu, tubuh kita dulu yang mengenalinya. Gelombang yang terkirim itu diterima oleh semua sinyal di tubuh kita, sistem penerimanya gitu ya. Kemudian terkirim ke otak. Nah, disitulah kita bisa melihat betapa otak itu kebingungan untuk mencari data dan lain sebagainya. Lalu keunggulan ragawi akan mempengaruhi pola kelistrikan kita atau pola kejiwaan kita, dan juga akan mempengaruhi perilaku tentunya.